Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Amara Fitria Hanggraini. Saya Rafa Nugrahani. Saya Alif Fauzan Fardani, nomor absen 1. Saya Putrinta Nabila Fatah, absen 19. Di sini kami akan menjelaskan materi kimia unsur tentang gas mulia. Nah, apa sih itu gas mulia? Jadi, pengertian gas mulia nanti akan disampaikan oleh Alif Fauzan. Untuk Alif Fauzan, silakan untuk menyampaikan materi. Oke. Pengertian gas mulia. Gas mulia itu apa sih? Gas mulia adalah salah satu unsur beberapa unsur kimia yang memiliki tingkat kestabilan paling tinggi. Itu berarti beberapa unsur ini tidak bisa atau sukar untuk bereaksi kepada unsur yang lain. Oke, di sini sudah ditulis gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A. Ya, memiliki kestabilan yang sangat tinggi. Oke. Di sini juga dipaparkan beberapa unsur gas mulia, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Oke, bagaimana sih cara mendapatkan gas mulia tersebut? Nah, di sini juga ada beberapa cara untuk mendapatkan gas mulia. Yang pertama, gas mulia dilakukan dengan destilasi bertingkat pada udara cair, kecuali radon yang bersifat radioaktif. Diperoleh dari peluruhan radioisotop unsur radium. Kemudian yang kedua, helium selain didapat dari udara, juga dapat diperoleh dari sumur gas alam dan peluru radioaktif yang menghasilkan partikel alfa. Oke, bisa di next. Nah, ini ada beberapa unsur yang termasuk ke dalam gas mulia: helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Oke, di sini saya maksudnya gini, di dunia ini seberapa banyak gas mulia yang beredar? Menurut artikel yang kami baca dan yang kami dapatkan, kami meringkas atau menyimpulkan unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah argon. Tetapi helium merupakan unsur terbanyak di alam semesta, diprosesi sebagai gas dari gas alam karena banyak gas alam yang mengandung helium. Oke, bisa dilihat. Nah, helium sama argon kan paling tinggi. Nah, paling banyak. Kan yang lain min 14, min 6. Nah, ini kan min 4, 0,934. Itu kan termasuk banyak ya, teman-teman, termasuk tinggi. Nah, kemudian kalau ada yang paling banyak, pasti ada yang paling sedikit jumlahnya. Nah, radon adalah unsur yang amat sedikit jumlahnya di atmosfer atau di udara. Dan sekalipun ditemukan, akan cepat berubah menjadi unsur yang lain karena radon bersifat radioaktif. Nah, ini bisa dilihat. Nah, persentase volume udaranya 6 kali 10 min 14. Nah, tinggi, rendah sekali kan, min 14 itu 0,0000. Oke, selanjutnya. Nah, jadi materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat gas mulia. Apa saja sih sifat-sifat gas mulia? Nah, sifat-sifat gas mulia ini nanti akan disampaikan materinya oleh Rafa. Sifat-sifat gas mulia. Gas mulia memiliki dua sifat, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis, untuk sifat fisis gas mulia bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nomor atom ini menunjukkan bahwa semakin besar nomor atom, maka semakin tinggilah titik lama dan titik tingginya. Tapi jari-jari atom ini menunjukkan kebalikan dari energi ionisasinya. Jadi jika semakin tinggi jari-jari atom, maka semakin rendah energi ionisasinya.
Sedangkan untuk sifat kimia, karena gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil, maka gas mulia sangat sulit untuk bereaksi. Tetapi sekarang para ilmuwan sudah dapat mereaksi beberapa unsur dari gas mulia, yaitu xenon, radon, krypton, dan argon. Salah satu contoh konfigurasinya adalah konfigurasi antara Xe dengan F2 yang menghasilkan XeF4, XeF6, dan XeF2. Nah, selanjutnya kalian pasti ingin tahu kan apa saja sih kegunaan dari sifat-sifat gas mulia untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kegunaan dari gas mulia ini akan disampaikan oleh Intan. Kegunaan gas mulia. Yang pertama, helium. Helium digunakan sebagai pendingin proyek logam pada alat scanner tubuh MRI. Yang kedua, helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung gas helium menyelam atau tabung oksigen rumah sakit. Helium dipilih menggantikan nitrogen karena selain sifatnya inert atau sukar bereaksi dengan unsur lainnya, larutan gas helium ke dalam darah lebih kecil dari nitrogen. Selanjutnya, kegunaan gas helium adalah sebagai pengelas logam aluminium agar logam aluminium tidak teroksidasi, serta sebagai pemindah panas pada reaktor nuklir. Yang kedua, neon. Neon digunakan untuk memberi warna merah pada lampu reklame dan digunakan sebagai pendingin dan digunakan untuk membuat indikator tegangan tinggi, penangkal petir, dan tabung-tabung televisi. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik. Yang ketiga, argon. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa bola lampu listrik karena sukar reaktif. Karena sifatnya tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus, serta digunakan untuk pengelasan. Sebagai ingat pada pengelasan sintesis kristal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor dan digunakan pada lampu neon. Satu lagi, argon digunakan sebagai eksperimen dalam glove box di laboratorium. Yang keempat, krypton. Krypton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik, sehingga banyak digunakan bersamaan dengan argon untuk pengisi lampu tabung dan juga untuk lampu alat fotografi berkecepatan tinggi, serta digunakan di beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang jika dialiri aliran listrik, serta juga untuk sebagai lampu neon berwarna putih kebiruan. Yang kelima, xenon. Xenon digunakan sebagai lampu blitz fotografi dan digunakan sebagai obat bius anestetik. Namun penggunaannya sangat terbatas karena harganya yang sangat besar. Serta digunakan sebagai pembuat tabung elektron. Terus yang terakhir, radon. Radon digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi. Sebagaimana sifatnya yang radioaktif, radon juga digunakan sebagai indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium yang ada di dalam tanah, bebatuan, atau bahan bangunan. Nah, di sini kami menampilkan satu video, yaitu yang bersumber dari YouTube. Mari kita simak videonya, lihat videonya bersama-sama.
Kok halogen? Bluetooth mode. Anu mana sih? Jika kita melihat pada bagian kanan dalam tabel periode unsur, kita akan mendapati unsur-unsur golongan belakang A yang disebut dengan gas mulia. Kenapa unsur-unsur ini disebut gas mulia? Karena pada suhu ruang unsur ini berwujud gas. Selain itu, juga dikenal dengan kestabilannya sehingga suka bereaksi dengan unsur lainnya. Bahkan dulunya gas mulia disebut sebagai gas inert karena dianggap tidak dapat bereaksi dengan unsur lainnya. Barulah pada tahun 1962 Niels Bohr mereaksikan xenon dengan PTF2 dan menghasilkan senyawa gas mulia yang pertama kali, yaitu xenon periksa fluoroplatina. Baru setelahnya ditemukan senyawa-senyawa lainnya dari unsur gas mulia. 6 unsur alami yang tergolong gas mulia yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kestabilan dari gas mulia dapat disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya, konfigurasi elektron yang stabil. Konfigurasi elektron gas mulia berakhir pada konfigurasi duplet untuk helium dan oktet untuk unsur lainnya. Semua elektron pada subunitnya sudah berpasangan, sehingga menyebabkan unsur ini stabil karena suka membentuk ikatan berkala dengan atom lain. Selain itu, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang tinggi sehingga sulit membentuk ion positif. Dan juga memiliki afinitas elektron yang rendah sehingga menyebabkan atom-atom gas mulia sulit mengikat elektron untuk menjadi ion negatif. Hal ini mengakibatkan gas mulia sukar berikatan secara ionik. Karena sifatnya yang stabil, di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomi. Gas mulia terdapat di atmosfer dalam jumlah kecil. Argon merupakan unsur gas mulia yang memiliki kelimpahan paling banyak di antara unsur lainnya. Sementara radon bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek, sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Beberapa ahli berhasil mensintesis senyawa gas mulia dari unsur argon, krypton, xenon, dan radon. Helium dan neon diketahui tidak mengalami reaksi kimia membentuk suatu senyawa. Reaktifan unsur gas mulia meningkat dari argon ke radon sehingga semakin mudah bereaksi dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi seperti oksigen dan klor. Untuk sifat fisis unsur-unsur gas mulia dapat diamati melalui data berikut. Dari data densitas atau kerapatan unsur gas mulia dapat kita ketahui dari helium ke radon kerapatannya semakin besar. Sedangkan untuk jari-jari atom semakin bertambah dari helium ke radon. Hal ini berbanding terbalik dengan energi ionisasi gas mulia, di mana energi ionisasinya dari helium ke radon semakin berkurang. Titik leleh dan titik didih yang dimiliki unsur gas mulia sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa Celcius di atas titik lelehnya. Seiring bertambahnya massa atom dan jari-jari atom, kekuatan kealanan bertambah, sehingga titik leleh dan titik didih dari helium ke radon semakin bertambah. Helium biasa digunakan sebagai pengisi balon udara karena sifatnya yang ringan dan inert. Selain itu, helium juga biasa digunakan sebagai pelarut gas oksigen karena sifatnya yang inert dan kelarutannya dalam darah yang rendah. Neon biasa digunakan untuk lampu reklame karena gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tekanan listrik. Selain itu, lampu di bandara umumnya menggunakan neon sebagai pengisinya karena cahaya yang dihasilkan dapat menembus kabut. Argon biasa digunakan sebagai pengisi dalam beberapa bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Argon juga biasa digunakan untuk atmosfer pada pengelasan lokal. Krypton biasa digunakan pada lampu kilat fotografi dan juga sebagai pengisi lampu fluoresen. Xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida. Selain itu, xenon juga dapat digunakan sebagai obat bius atau anestetik. Namun, penggunaannya
digunakan dalam radioterapi kanker sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Selain itu, radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah maupun batuan. Demikian penjelasan mengenai gas mulia. Semoga bermanfaat. Jika kita melihat pada bagian Nah, dari materi yang kita pelajari tadi tentang gas mulia dapat disimpulkan bahwa gas mulia merupakan unsur-unsur yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi. Nah, sifat-sifat dari gas mulia itu yaitu jari-jari atom dari gas mulia dari atas ke bawah, He ke Rn semakin besar karena bertambahnya kulit yang terisi elektron. Nah, gas mulia ini memiliki banyak kegunaan, tapi saya cuma ngambil satu, yaitu dari helium. Yaitu dapat mengisi balon udara. Nah, di alam, gas mulia ini berada dalam bentuk monoatomik. Mengapa? Karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. Nah, selanjutnya yaitu kuis dari kami. Siapa yang bisa jawab? Nomor 1, di antara unsur gas mulia yang dapat relatif mudah disintetis membentuk senyawa lain adalah ya, Robi. Xenon. Kurang tepat. Ya betul, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Siapa yang bisa Aku menjawab? nomor 2 aku. Ari Muhtar. Ari Muhtar Setiawan. Ari Muhtar. Aku nomor 2. Salah. Udah bisa. Oh, nomor 3, nomor 1 deh. Urut 1 dulu. Ya betul. Tapi masih ada dua lagi yang masih kurang. Ada jawabannya ada 4. Yang 2 sudah benar dijawab oleh Lutfi. Kurang 2 lagi. Betul. Ria, Evana jawab krypton. Sudah 3. Xenon, radon, krypton. Kurang 1 lagi. Ya itu. Jadi ada 4. Untuk yang kedua, Aku jangan ngomong. Argon jawabannya. Oke, bisa diulangi lagi angkat tangannya. 1, 2, 3. Yo. Helium. Salah aku. Aku coba. Kaisa. Argon gak jawabannya? siapa ya? Ya betul sekali. Karena argon adalah gas mulia yang Oke, nanti saya hitung 3 ya. sebagai gas yang terkandung dalam atmosfer. Wah itu. Oke, yang nomor 3. Dalam hitungan ketiga ngacung. Ya, sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa 1, 2, 2,5, 3. tarik menarik antar atom rendah. Lemah ya. Ya. Antar atom rendah. Jadi titik jejak dan titik lalai gas mulia itu makin tinggi. Dengan makin tinggi besarnya nomor atom, jadi jika titik jejak dan titik lalai gas mulia sangat rendah, menunjukkan makin kecilnya nomor atom. Sebagai gaya tarik menarik atom sangat rendah. Sekarang sesi pertanyaan dari kalian. Kami akan menjawabnya begitu.
Silakan untuk yang mau bertanya yang masih bingung mengenai gas mulia bisa ditanyakan. Ya, aku tak kok. Oke, ada yang mau tanya? Aku tanya. Gimana? Ardelia Bluma ya? Ya. Kenapa gas mulia stabil dan sangat sulit bereaksi? Oke. Kenapa? Tadi pertanyaannya gas mulia itu stabil ya? Oke, karena tadi struktur terluarnya di kulitnya itu udah lengkap. Jadi dia itu nggak perlu gandeng unsur yang lain untuk melengkapi dirinya gitu loh. Atau bahasa kerennya itu konfigurasi elektronnya sudah stabil. Maksudnya misalnya helium itu kan 2 konfigurasinya. Nah, itu sudah stabil. Terus neon itu 8. Belakangnya maksudnya ya gitu loh. Jadi itu udah stabil gitu loh. Nah, gitu ya. Oke, bagus, silakan. Kenapa gas mulia di alam ditemukan dalam keadaan unsur? Yang bagus tadi, mengapa gas mulia ditemukan secara maksudnya dalam bentuk unsur monoatomik atau tunggal satu ya. Nah, kenapa? Nah, tadi kembali lagi ke pengertian yang awal, karena sukar bereaksi. Jadi dia itu berdiri sendiri, nggak butuh yang lain gitu loh. Jadi nggak butuh bereaksi untuk melengkapi jumlah elektron yang ada pada dirinya gitu loh. Oke, terjawab sudah bagus. Oke. Berikut presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.